Kalau kita membicarakan salah satu frekuensi, tentunya dalam pertemanan pun memang paling seru kalau kita tuh punya satu frekuensi yang sama, kesukaan yang sama. Betul, dan tanpa kita sadari juga ya, circle di mana kita sering bergaul atau pertemanan kita itu ternyata itu juga menular ya, baik mungkin dari sifat, hobi, gaya hidup itu pasti menular. Sama halnya dengan circle-nya Reza Arab. Oke, nah gaya hidup hedonnya Reza Arab itu ternyata menular ke pertemanannya gitu ya. Apakah hedon itu menjadi sesuatu yang menarik atau menjadi motivasi buat teman-temannya? Mereka tahu ya, Reza Arab ini kan juga banyak sekali mau ngoleksi mobil-mobil mewah yang harganya fantastis. Bahkan nih, wah kalau kita sebut nominalnya bikin kita terkaget-kaget ya. Nah, seperti apa ya circle-nya Reza Arab? Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Here we go. Kemarin apa tuh kemarin? Sudah cepet dulu. Apanya sih bang? Schedule bulan ini. Schedule gimana sih? Kenapa gua Schedule manggung lu bulan ini. Nanti kalau gua kasih lo, ini gila banyak. Enggak, beneran. Bentar. Iya, kenapa sih bang tiba-tiba minta di ini sih? Dia buruk. Iya. Gue tanya jadi lu prosesnya lama nggak dari yang sebelumnya sama yang sekarang? Ada prosesnya. Bang. Ada bang. Oke, berarti ada prosesnya itu dari pas masih sama yang lama. Enggak. Layaknya jodoh, ketenaran seseorang tak bisa ada yang menebak kapan akan menghampiri. Seperti halnya Aloy, Gary, dan Ibot yang seketika makin meroket dan menjadi sorotan satu Indonesia. Usai konten live streamingnya bersama Reza Arab menjadi trending. Setiap potongan momen kebersamaan mereka selalu berhasil menghibur, hingga mendatangkan followers baru di antara ketiganya. Bahkan karir mereka pun sampai menembus layar kaca. Sebut saja Aloy dan Ibot yang berhasil mengembangkan karirnya usai menerima undangan untuk menghibur di acara televisi. Siapa sangka kedua konten kreator tersebut bisa dengan mudah menyatukan chemistry kocak mereka dengan para komedian senior. Maaf, ada korma tuh. Bisa digambar ini. Komandan, iya. Ini yang mana yang ponakannya Ayu? Saya. Nggak usah nyolek mau sabun. Saya. Oh iya. Gimana kejadiannya? Katanya ada pelakon apa? Kenapa? Palanya kayak Agia ada Hello Kitty-nya. Tanya, yang hilang apa aja? Nah, apanya? Ada laptop. Puas. HP. Jahe. Ngapain hilang jahe? Ngapain hilang jahe? Bisa nggak kamu banting? Lemes aja. Punya belum nyampe. Bahkan sang sobat karib Reza Arab pun sampai dibuat terkesima melihat pesatnya karir Aloy dan Ibot yang kini makin digandrungi. Yang paling superstar ya, yang paling naiknya paling gila ya menurut gue, bahkan growth-nya ngalahin growth Instagram gue. Aloy, gue naik 700.000, 900.000. Aloy just being Aloy. Gue udah bilang dari season 1, gue bilang sama Jod, sama Gary, sama Yuka, gue bilang satu-satunya orang yang layak untuk dapat spotlight lebih dan impact yang lebih itu Aloy. Udah bertahun-tahun dia udah bertahun-tahun try hard banget di sosmed, bikin konten, nggak tahu malu apa segala lah, semua dari dulu bisa scroll ke bawah tuh IG dia, ya ampun konten-kontennya. Menurut gue dia layak dan terjadi. Tidak dapat dipungkiri, kesuksesan teman-temannya ini bisa terwujud berkat Reza Arab yang turut mewadahi mereka untuk bisa tampil di maraton. Bukan cuma telah menularkan popularitas kepada orang sekitar, tapi pria berusia 37 tahun itu dinilai juga telah menyebarkan lifestyle mewah kepada teman-temannya. Salah satu yang bikin kaum mendang-mending panas adalah ketika mantan suami Wendy Walters ini diketahui bisa menghabiskan uang hingga 400 juta rupiah lebih hanya dalam semalam. Dan benar saja, Gary salah satu teman terdekatnya yang cukup jarang memamerkan kekayaan, tapi ternyata punya juga kendaraan mewah, yaitu sebuah sepeda yang dipakainya sehari-hari ini bisa menyentuh angka hingga puluhan juta rupiah. Kenceng juga kau ya? Baru mulai tuh. Belum pernah gue. Ses 54 ya? Ini baru datang hari ini. Ses 54? Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya dong. Aku juga ses 54. Aku lari material biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas ini. Ya. Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu. Gak usah bohongin saya. Kira-kira berapa tuh? 80-90 ada. Enggak usah. Begitu juga dengan Aloy yang namanya paling melejit belakangan ini.
Ternyata juga sama dengan Reza Arab yang doyan koleksi barang-barang fashion branded yang harganya pun gak main-main. Mulai dari pakaian hingga sneakers dipamerkan langsung di setiap sudut rumahnya. Ini kalau biasanya yang lain pada punya ruang wardrobe bagus-bagus, ini bagus banget. Ya, ini adalah ruang baju saya yang biasa saya manggung-manggung itu ada di sini, mau lihat. Kenapa saya seperti tidak tahu sih mas? Mas, ini kayak gini-gini pemirsa ya. Ini celana segala macem. Buat wardrobe ini buat manggung semuanya. Kasih saya kan kebetulan adalah sebuah bukan siapa yang bilang selebriti sih? Gak ada yang bilang selebriti. Saya ini seorang inilah musisi ya, bukan musisi juga, DJ lah, DJ di klub. Jadi ini baju-baju di sini semua. Ini studionya buat syuting kalau ini syuting. Kebanyakan ya, dia tanya favoritnya yang mana pemirsa ya. Saya nggak tahu favorit, semua favorit ya. Nah ini ya sama, sepatu-sepatu juga. Cuman gak ada bedanya mas sebenarnya mas. Sebenarnya semua sama, nggak ada yang spesialin, nggak ada yang dikarakterikan. Jadi sepatunya emang kalau misalkan dimuat di sini, saya taruh di sini. Kalau enggak gitu. Tapi tetap saja, walaupun yang lain sudah terserang lifestyle head-on, layaknya Reza Arab, Ibot yang juga telah melebarkan sayap hingga ke layar kaca ini justru masih tampil sederhana dengan OOTD yang apa adanya. Bahkan kontennya pun jauh dari flexing. Keseharian pria berambut gondrong ini hanya diisi dengan video-video komedi yang justru memiliki ciri khasnya sendiri di hati para penggemar. Dari anggota tim Marapton lainnya, memang hanya Ibot deh yang selalu ada aja gebrakannya.